Perkenalkan, saya Vitalia Widyamartika, NIM 12103193041, mata kuliah Hukum Kelembagaan Negara. Saya di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Hubungan Antar Negara. Baik, di sini saya sudah mempersiapkan materinya. Poin pertama adalah hubungan antar negara. Hubungan internasional pada mulanya berasal dari kontak dan interaksi dari antara negara-negara di dunia, terutama dalam masalah politik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, isu-isu internasional mengalami perkembangan. Negara ataupun aktor non-negara mulai menunjukkan ketertarikannya akan isu-isu internasional di luar isu politik, seperti isu ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan kebudayaan. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional, sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup terhadap dunia luar. Setiap negara perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan adanya suatu kerjasama untuk menentukan atau mempertemukan kepentingan nasional antar negara. Kerjasama tersebut haruslah yang dapat membuat para aktor hubungan internasional dapat mencapai kepentingannya. Hack politik menurut Hobesian memiliki fokus utama pada permasalahan pertahanan dan keamanan dalam suatu bangsa dan negara, serta keamanan secara kolektif dalam sistem internasional. Adapun kerjasama yang biasanya dilakukan yaitu kerjasama bilateral. Adalah kerjasama yang dilakukan antar dua negara, misalnya saja kerjasama antara Indonesia dan Singapura, kerjasama antara Amerika Serikat dan Arab Saudi, dan lainnya. Bentuk kerjasama ini memiliki tujuan untuk membina hubungan yang terjalin sebelumnya dan menjalin hubungan kerja sama dalam bentuk perdagangan. Kemudian kerjasama regional merupakan bentuk kerjasama yang terjalin antara negara-negara yang berada dalam satu wilayah atau kawasan. Tujuan dari bentuk kerjasama ini adalah menciptakan perdagangan bebas di negara-negara pada kawasan tertentu. Kemudian kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara-negara dengan jumlah 2 ataupun lebih yang tidak dibatasi dengan kawasan ataupun wilayah, sehingga kerjasama ini dapat dilakukan dalam satu kawasan maupun berbeda kawasan. Anggota dari kerjasama ini terdiri dari 2 kategori, yaitu anggota utama dan aktif. Yang dimaksud dengan anggota utama merupakan negara yang memiliki kekuatan menengah, sedangkan anggota aktif adalah negara-negara kecil yang memiliki peranan yang terbatas ataupun memiliki sedikit kekuatan dalam bidang internasional. Kemudian kerjasama internasional merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan antara negara-negara yang ada di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Almafiroh, NIM 12-103-1936. Saya akan menjelaskan tentang hubungan antar negara yang dilakukan negara Indonesia. Sebagai sebuah negara, tentu saja Indonesia tidak lepas dari hubungan dari negara-negara lain. Yang pertama, hubungan bilateral Indonesia. Dalam menjalin hubungan bilateral, Indonesia selalu mempromosikan bentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai. Yang pertama, saling membantu. Yang kedua, tidak mencampuri urusan dalam negeri-negeri lain. Yang ketiga, penolakan penggunaan kekerasan. Yang keempat, konsultasi dan mengutamakan konsensus dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, hubungan regional Indonesia. Beberapa contoh kerjasama regional yang diikuti Indonesia yaitu Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Selanjutnya, Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC yang berdiri pada tahun 1989. Selanjutnya, ASEAN Regional Forum atau ARF adalah forum yang dibentuk ASEAN pada tahun 1994. Selanjutnya, hubungan multilateral Indonesia. Contoh kerjasama multilateral yang diikuti Indonesia antara lain United Nations atau UN atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
International Monetary Fund atau IMF. Selanjutnya World Trade Organization atau WTO. Selanjutnya International Labour Organization atau ILO. Dan Food and Agriculture Organization atau FAO dan ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Fajar, NIM 12103193058. Di sini saya akan menerangkan bagian dari poin C, yaitu negara yang menjalin kerjasama dengan Indonesia. Yang pertama, negara Rusia. Hubungan bilateral Indonesia-Rusia sudah terjalin lama, sekitar 60 tahun. Lebih tepatnya dimulai tahun 1949. Dengan demikian, hubungan bilateral Indonesia dan Rusia banyak bekerja sama dalam berbagai bidang. Di antaranya, kerjasama dalam bidang politik, kerjasama dalam bidang ekonomi, dan kerjasama dalam bidang berbagai lainnya. Kemudian negara Cina. Bukan sebuah rahasia lagi jika Indonesia sering bekerja sama dengan negara Cina. Hal ini dapat dilihat banyaknya produk dari Cina yang beredar di masyarakat. Selain itu juga Cina banyak menanam investasi kepada Indonesia untuk menjadi modal agar mengembangkan negaranya menjadi negara yang lebih maju. Kemudian Jepang sudah terkenal dengan perkembangan teknologi dan perekonomiannya. Maka dari itu, Indonesia menjadikan Jepang sebagai salah satu negara yang paling dekat dalam kerjasama. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya beredar produk dari Jepang yang mayoritas produk otomotif dari Jepang. Masyarakat Indonesia menyukai produk otomotif dari Jepang karena dianggap awet dan masih banyak lainnya. Kerjasama antara Indonesia dan negara-negara lain. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.